Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis break-even point, di mana tadi sebelumnya kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran untuk minggu ini. Analisa break-even point itu adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, ada tingkat keuntungan, dan volume kegiatan. Karena analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume kegiatan, maka analisis BEP itu sering juga disebut dengan Cost Profit Volume Analysis atau CVV Analysis. Ya. Ya, ini mengenai arti pentingnya BEP. Nah, kenapa sih kita perlu untuk menghitung BEP gitu? Sebentar, ada yang enter room. Gitu. Nah, alasan yang pertama adalah memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat operasi yang harus dilakukan agar semua biaya operasi dapat tertutup. Yang kedua, untuk mengevaluasi tingkat-tingkat penjualan tertentu dalam hubungannya dengan tingkat keuntungan. Nah, ini jadi ada dua alasan mengapa kita perlu menghitung BEP itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi dasar dalam perhitungan BEP. Nah, untuk menghitung BEP ini, jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang kita gunakan supaya rumus atau aturan yang sudah dibikin itu bisa dihitung gitu. Yang pertama adalah asumsi dasar biaya di dalam perusahaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ini karena nanti ada rumusnya itu akan berhubungan dengan ada harga variabel dan ada harga tetap. Yang kedua, harga jual per unit tidak berubah selama periode perhitungan atau selama periode analisa. Jadi kalau harga jual per unit berubah selama periode analisa, berarti analisa BEP tidak bisa dihitung karena itu rumusnya sudah fix seperti itu. Yang ketiga, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jika produksi lebih dari satu jenis, maka perimbangan penghasilan penjualan antar masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap. Nah, jadi ini asumsi-asumsi dasar dalam perhitungan BEP. Kita lihat dulu yang pertama mengenai perhitungan BEP. Nah, tadi di video ada ya perhitungan BEP dengan atas dasar unit dan juga atas dasar rupiah. Nah, ini sama di sini ya. Ini yang pertama BEP atas dasar unit. Rumusnya adalah biaya tetap, FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap, dibagi P kurang V, di mana P itu adalah harga jual per unit dan V itu adalah biaya variabel per unit. Jadi ini untuk menghitung BEP per unit. Yang kedua adalah BEP dalam rupiah. Nah, BEP dalam rupiah rumusnya seperti ini. BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per S, di mana S itu adalah volume penjualan. Jadi ini diperhatikan di sini, yang dibagi ini adalah ini. Yang dibagi, yang dibagi adalah yang ini. Yang dibagi adalah ini. Jadi ini yang dibagi. Gitu. Jadi jangan salah, jangan 1 dikurang PC lalu dibagi sama S. Itu salah. Jadi perhatikan yang dibagi adalah 1 dikurang, ini dulu kita bagi. Fixed variable cost dibagi S. Itu dulu yang kita kerjakan. Oke ya, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Saya close.
Nah, lalu apa itu variable cost dan apa itu fixed cost tadi sudah dijelaskan ya. Coba apa itu yang dimaksud fixed cost apa? Kita review lagi sebentar. Apa bedanya fixed cost dan variable cost? Meranti Eka Putri bisa? Apa itu fixed cost? Cost adalah suatu biaya yang secara totalitas tidak berubah walaupun ada perubahan volume produksi. Oke, baik. Kalau biaya variabelnya apa yang Yang ke situ, sini aja. apa yang Suatu disebut biaya variabel? suatu biaya yang secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi. Oke, baik. Jadi itu ya jelas ya. Jadi fix namanya sesuai dengan namanya. Fix itu adalah berarti biaya yang tetap, sudah fix. Artinya sudah tidak ada berubah-ubah lagi berapapun unit yang kita produksi. Nah, kalau biaya variabel ada biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung dari unit yang kita produksi. Jadi itu perbedaan antara biaya, fixed cost dan variable cost. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang pertama. Suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap. Saya admit dulu ya, ada yang mau join. Suatu perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 500.000. Biaya variabelnya atau visinya adalah Rp50. Harga jual per unitnya dalam kurung salesnya, harga jualnya adalah dalam kurung P. P-nya adalah 150 dan kapasitas produksi maksimal adalah 15.000. Hitunglah berapa besarnya BEP per unit. Ayo kita hitung dengan menggunakan rumus yang pertama di atas tadi. Nah ini, fixed cost dikurang P dibagi variable cost. Silakan dihitung apa namanya? Apa kita mau bahas bareng? Disebutin ya di sini ya. Fixed cost-nya berapa? 500. Bentar. Fixed cost-nya kita pakai rumus yang ini. Sama dengan berarti 500 apa 500.000 apa 500 saja? 500.000. 500.000 dibagi P-nya, harga jualnya tadi berapa? 150. 150 dikurang biaya variabelnya berapa? 50, Bu. 50. Berarti ini sama dengan 50 apa 50 rupiah apa 50.000? 50 rupiah ya. Ini 500.000. 500.000 dibagi dengan 100 ya. Nah, jadi berapa itu? 0,2, ini 0,2, tinggal 5.000. Berarti BEP per unitnya adalah 5.000 unit. Nah, jadi nanti kalau sudah dapat hasilnya seperti ini, BEP-nya 5.000 unit, kalian dijelaskan dalam situ, dijelaskan dengan interpretasinya bahwa kondisi BEP dalam unit adalah 5.000 gitu. Jadi jangan cuma 5.000 aja. Jadi dituliskan dengan kata-katanya. Gitu sama dengan 5.000. Oke ya, seperti itu. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, saya close. Ininya saya clear lagi. Oke, nah ini yang pertama sudah BP dalam rupiah sudah. Lalu kita menggunakan yang tadi BP dalam unit. Nah, sekarang kita diminta dengan menggunakan data pada poin nomor 1, berapakah besarnya BEP dalam rupiah. Berarti kita hitung di sini BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah, tolong disebutin ya. Fixed cost-nya tadi berapa? Berapa, Ade? Berapa? 500.000. 500 ya. Udah ada soalnya di sini kelihatan.
Dukut di bengak. 500. Susah nulis dengan Ananet ini. 500.000 dibagi 1 dikurang variabel cost-nya 50 ya. 50. S-nya berapa? Volume penjualan tadi berapa? Sudah ada datanya tadi berapa volume penjualan? Volume penjualan belum diketahui ya? Halo? Halo? Kok nggak ada yang respon? Berarti data soalnya kita belum bisa ya, belum bisa hitung ya. Karena volume penjualannya tidak ada kan ya? Belum ada informasi volume penjualan ya. Iya, Bu. Sorry. Volume penjualan itu diambil dari perhitungan BP dalam unit. Kalau misalnya di soal tidak diketahui, berarti yang S itu adalah volume penjualan. Nah, volume penjualan itu merujuk kepada BP dalam unit. Nah, yang tadi berapa jumlahnya? 5.000, Bu. Berapa? 5.000. 5.000. Oke. Benar ya, tidak ada informasinya, berarti itu dengan dia memproduksi 5.000 unit, nah berapakah rupiahnya? Nah itu yang akan kita cari. Jadi apabila dalam soal tidak diketahui, maka gunakan pakai BP per unit. Kita cari. Berarti S-nya volume penjualannya tadi 5.000 ya. Kita cek dulu perhitungannya. Nah, ini sama dengan ini 500.000. 500.000 ya. Ini aja. Dibagi dengan 1 dikurang 1 dikurang 5.000 dibagi 5.000 berapa? 0,00 berapa? 0,01, Bu. 0,01. Oke, sekarang dikurangin dibagi 500.000. 500.000 dibagi. Nah, 1 dikurang 0,01 berapa? Berarti 0,99. 0,99. Coba dihitung berapa 500.000 dibagi 0,99? 505,050. Berapa 500.000 dibagi 0,99? Yang lain sama hitungannya? Sama, Bu. Berapa tadi? 505 titik 400 apa 500? 500, Bu. 505 titik berapa? 050. 0,50. Nggak bisa, jelek banget ya anaknya di sini. Jadi sama dengan, saya tulis di sini 505 titik 050. Seperti ini ya. Ya. Iya, Bu. Nah, jadi itu BP kita untuk menghitung BP dalam rupiah gitu. Jadi ini kan dari sini juga sudah dinyatakan ya, dengan menggunakan data pada poin 1 berapa besarnya BP dalam rupiah. Berarti poin 1 yang tadi kita cari sebelumnya yaitu BP per unit. Nah, itu maksudnya. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Ini saya clear ya. Jelas, Bu. Oke, saya clear, saya close.
Oke. Nah, selanjutnya kita belajar efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BP. Nah, di sini kita akan belajar bagaimanakah apabila harga jual per unitnya bertambah atau menurun, gitu. Lalu bagaimanakah efeknya terhadap BEP apabila jumlah biaya tetapnya berubah. Berubah di sini dapat berupa meningkat atau menurun. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat contoh. Dengan menggunakan data nomor 1, jika harga jual per unit naik menjadi 150, menjadi 200, maka berapa besarnya BEP dalam unit? Nah, tadi ayo kita cari lagi sama-sama rumus BEP sama dengan data-data yang lainnya sama, cuma apa namanya ini harga jualnya yang berubah menjadi 200.000. Kita cari ya. Oke, BEP unit. Atau ada yang mencari dulu, silakan terus nanti ketikkan jawabannya di kolom chat. Biar nggak terlalu ribet nulis seperti ini nih. BEP dalam unit sama dengan tadi rumusnya apalah? Apa? Fixed cost ya. Fixed cost dibagi P dikurang P dikurang biaya variabel. Ya, ini ya rumusnya ya. Benar? Coba lihat di slide-nya. Fixed cost-nya tadi berapa katanya? 500.000 ya? 500.000 dibagi P-nya harga jualnya meningkat ya, menjadi 200 dikurang biaya variabelnya tadi berapa? Tolong dilihat. 50, Bu. 50. Jadi di sini sama dengan 500.000 dibagi 150. Nah, silakan dihitung. Nah, berapa ini? Silakan pakai kalkulatornya. $3.333,3. Berapa? 3,333. 333, Bu. Oke, berarti 3 unit ya. Sebentar. 3.000 apa ini? Sebentar saya coba ya. Pakai kalkulator. Kalkulator mana? Kalkulator. 500.000 dibagi 150. Berarti 3.000 ya. 3.000 BP unitnya adalah sebanyak 3.000 unit, 3.333 unit gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi 5.000 ya. Yang pertamanya berapa tadi? 5.000 ya. BP per unit hitungan kita yang pertama 5.000 bukan? Halo? Iya, Bu. Nah, sekarang dengan kalau ininya naik, kalau harga jual naik, maka jumlah unitnya menjadi turun. Nah, jadi itu hubungan antara kenaikan dari harga jual terhadap BP. Jadi tadi yang pertama harga jualnya 150, sekarang harga jualnya naik menjadi 200. Maka BP per unitnya tadinya 5.000 unit, sekarang turun menjadi 3.333 unit. Nah, seperti itu. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, saya clear. Kita lanjut. Saya close. Nah, ini bagaimana efek kalau ada sales mix terhadap BP. Kita baca dulu bahwa salah satu asumsi dasar dalam analisa BP bagi suatu perusahaan yang menghasilkan 2 macam produk atau lebih adalah tidak adanya perubahan dalam sales mix. Jadi bauran
jumlah produk yang dijualnya antara produk A dan produk B-nya itu tidak berubah, gitu maksudnya. Sales mix menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BEP secara total akan mengalami perubahan. Jadi tadi kita tetap merefer kepada asumsi-asumsi yang sudah dibangun untuk perhitungan BEP. Sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, perhatikan, suatu perusahaan menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan B dengan data finansial sebagai berikut. Ini produk A, salesnya adalah 20.000 unit, 200.000 unit, salesnya penjualannya ya, 20.000 unit. Dikali, saya kecilin dikit. Lalu variabel cost, variabelnya cost-nya itu adalah 60% dari ininya, sales unitnya dari 200. Berarti 60 bagi 100 dikali 200.000, itu dapatnya 120.000. Lalu fixed cost katanya ini datanya sudah tetap ya, datanya 40.000. Nah, lalu kita kurangin, kita jumlahkan total biayanya 120 ditambah 40 itu sama dengan 160.000, maka keuntungan operasi atau operating income-nya adalah 200.000 dikurang 160. Dapatlah dia di sini 40.000 keuntungannya. Lalu produk B, untuk produk B, sales unitnya adalah 8.000 unit yang terjual. Total penjualannya adalah 200.000. Nah, variabel cost-nya adalah 40%. Berarti kita ngitungnya 40% dari mana? Dari mana tadi? 200.000. Dari 200.000 ya, D. Berarti dapat 80.000. Sorry, saya terbang-terbang. Selanjutnya, fixed cost-nya adalah 80.000. Lalu total biayanya adalah 80.000 variable cost ditambah dengan 80.000 fixed cost, itu sama dengan 160.000. Lalu kita cari keuntungan operasinya atau operating income-nya sama dengan 200.000 yang di sini dikurangi dengan 160.000 yang di sini sama dengan 40.000. Nah, totalnya kita tinggal jumlahkan saja kolom A dan kolom B. Kolom A-nya di sini 200.000, salesnya unitnya di sini juga 200.000, maka totalnya adalah 400.000. Di sini variabel cost-nya adalah 120.000, di produk B adalah 80.000, maka totalnya adalah 200.000. Sehingga keuntungan operasi dari produk A dan produk B-nya itu adalah setelah kita hitung ya, dengan cara yang sama dapat keuntungannya adalah 80.000. Nah, dari data-data yang sini, dari data yang ini, kita bisa menghitung berapa harga jual per unit untuk produk A. Nah, dari sini kita bisa ketahuan ya, harga jual per unit produk A sama dengan sales revenue-nya berapa? Sales revenue-nya adalah 200.000. Nah, kita tulis di sini 200.000. Unit yang terjualnya berapa? Unit yang terjualnya adalah 20.000. Maka salesnya adalah, maka harga jual per unitnya adalah 200.000 dibagi 20.000 itu sama dengan 10. Inilah yang menjadi P atau harga jual per unit untuk produk B, untuk produk A. Lalu untuk produk B kita mengikuti cara yang sama. Sales per unitnya adalah 200.000 dibagi dengan unitnya adalah 8.000, maka kita ketemu angka 25.000. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari data tersebut kita ketahui bahwa sales mix produk A dan banding B adalah sama-sama ya, sales mix-nya adalah 200.000, di sini juga 200.000. Artinya adalah 1:1. Lalu product mix, product-nya adalah di sini 10, di sini 10 ya, sorry. Product mix-nya adalah 20.000 dibagi 8 banding 8.000. Itu kalau kita hitung perbandingannya adalah 2,5 dibanding 1. Maka besarnya BEP totalitas adalah, rumusnya adalah di sini, seperti ini, 120.000 dibagi 1 dikurang 200.000 dibagi 400.000. Ini dalam kurung dulu kita kerjakan.
lalu baru kita kurangkan dengan satunya, nah sehingga dapat hasilnya adalah 240.000. Ini BP dalam totalitas. Oke, nah dengan cara yang sama kita dapat menghitung sales produk A apabila perbandingannya setengah dibanding setengah gitu ya. Caranya sama dengan cara yang di atas. Oke, kita lanjutkan. BP dalam multiple product tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan break even. Jadi tidak, maksudnya di sini adalah kita lanjutin dulu. Dapat terjadi suatu produk menderita kerugian dan produk lain menderita keuntungan. Jadi misalnya ada 3 produk nih, suatu perusahaan punya 3 produk yang dia produksi. Bukan berarti 3-tiganya itu harus BP. Bisa saja produk A untung, lalu produk B minus, lalu produk C untung lagi. Jadi nanti sehingga apabila ditotalkan ke semuanya, maka dia akan menjadi BEP, maka dia akan menjadi titik impas. Artinya secara totalitas perusahaan tersebut tidak menderita kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Nah, itu maksudnya. Paham? Paham ya? Kalau paham saya lanjut. Nah, kita bahas dari contoh di atas, keuntungan dan kerugian dari kedua jenis produk adalah. Nah, ini kita hitung sales-nya, yang kita kembali ke data yang tabel di atas. Kita pindahkan ke sini, sales-nya adalah untuk produk A 120.000, untuk produk B adalah 120.000, sales variable cost-nya adalah 72.000. Nah, 72.000 ini adalah 60% dari 120.000. Lalu fixed cost-nya adalah 80.000, sehingga biaya totalnya adalah 112.000. Kita jumlahkan 72.000 ditambah 40.000. Maka keuntungan atau kerugiannya adalah kita kurangin 120.000 dikurang dengan 112.000, sehingga dia dapat 8.000. Lalu kita lihat produk B. Produk B sales-nya adalah 120.000, variable cost-nya adalah 40% dari 120.000, itu sama dengan 48.000. Fixed cost-nya adalah 80.000, maka biaya totalnya adalah jumlahkan 48.000 ditambah 80.000, itu sama dengan 128.000, maka keuntungan atau kerugiannya adalah 120.000 dikurang 128. Jadi ini minus ya, minus 8.000. Nah, sehingga totalnya 120 tambah 120, 240. 72 ditambah 48.000 itu 120.000. Lalu 40.000 ditambah 80.000 itu sama dengan 120.000. 112 ditambah 128 itu 240. Sehingga kalau kita hitung dia akan 0. Nah, itu maksudnya untuk yang produk campuran atau multiple produk, nggak harus semua produknya mengalami BP. Jadi boleh saja satu produk mengalami kerugian, satu produk lagi mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan seperti itu. Oke, ini penentuan. Slide selanjutnya kita akan belajar mengenai penentuan penjualan minimal. Nah, ini jika perusahaan telah menetapkan berapa besarnya keuntungan atau profit margin yang diinginkan, maka perlulah ditentukan berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk memungkinkan diperolehnya keuntungan yang diinginkan. Nah, sales minimalnya adalah rumusnya fixed cost ditambah keuntungan dibagi 1 kurang variable cost dibagi sales-nya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya, kita baca dulu. Pada tahun 2007, suatu perusahaan adalah break-even point. Perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 1.200.000 dan hasil penjualannya adalah 2 juta. Kondisi tahun 2008 diperkirakan lebih baik sehingga pimpinan menetapkan target keuntungan sebesar 300.000. Berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk mencapai tingkat keuntungan tersebut. Jadi si perusahaan pada awal tahun dia sudah sudah mematok, sudah men-setting, sudah merencanakan ingin untung segini. Nah, supaya dia tercapai keuntungan segitu berapa katanya, berapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai gitu. Jadi berapa salesnya? Kita lihat rumusnya sales itu
adalah sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Berarti kalau kita mencari dari data ini kan nggak diketahui variable cost-nya. Jadi kita harus cari dulu variable cost. Variable cost itu rumusnya adalah sales dikurang fixed cost. Sales-nya di sini tadi ya, hasil penjualannya adalah 2 juta. Lalu biaya tetapnya fixed cost-nya adalah 1.200, sehingga kalau kita kurangin adalah menjadi variable cost-nya adalah 800.000. Selanjutnya kita hitung berapa sales minimal. Nah, cara mencari sales minimal adalah 1.200 ditambah 300.000. Kita ikutin rumus yang tadi di sini ya. Target keuntungannya berapa? 300.000. Kita tambahkan di sini. 300.000 dibagi 1 dikurang variable cost per 2 juta ini adalah penjualan, hasil penjualannya. Nah, sehingga ini dulu yang kita kurangkan. Kita tambahkan dulu ini. Berarti ini 1.500. Lalu ini dulu kita bagi. 800.000 dibagi 200.000 itu sama dengan 0,4. Jadi kalau 1 dikurang 0,4 itu sama dengan 0,6. Berarti sales minimalnya adalah 1.500 dibagi 0,6. Itu dapat 2,5 juta. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Amel, saya harapkan yang lain paham karena dari tadi yang bersuara cuma Ade sendiri. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal. Mahasiswa silahkan mengerjakan latihan soal, dan latihan soalnya tidak terlalu susah, banyak teori, dan di post jawabannya di ruang diskusi MyBest. Ruangnya sudah saya siapkan. Begitu ya. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, materinya saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan lihat lagi di videonya. Kalau misalnya belum mendapatkan penerangan, pencerahan, boleh ditanyakan ke saya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Sesi Zoom meeting kita hari ini saya akhiri. Jangan lupa kerjakan latihan soal. Oh iya, satu lagi di pertemuan yang ke-13 ini kita ada latihan soal ada tugas 3 tentang analisa perhitungan BEP. Setelah ini akan saya share ya. Yang ini saya stop dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.